Ada spidolmu. Cek. Tulisannya aja, Fit. Bu Dwi. Cek. Bisa dimulai ya, Bu? Iya, Bu. Cek. Bu, bisa sudah dimulai ya, Bu? Kalau siap boleh. Pak Alfian belum bergabung ya? Pak Alfian izin, silakan dimulai kalau sudah siap. Oh iya, Bu. Ya, makasih banyak. Ya. Baik, kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Ya, baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai, saya kehadirannya dulu ya. Ababil, Agus Sulis Minarti, Ahmad Hoiri, Angga, Aldi, Ardian Maulana, Arnelita Salsabila, Asti Julianda, Krisa, Eka Reris, Erni Safitri, Pascal Yudhistira, Febi Arista, Priska, Gavera, Gita Purnama Sari, Haryani, Hendriani, Juliansa, Lina, Lola Handayani, Nikmatur Rahman, Nurlina, Petrus, Rizka Putri, Terli Husnul Khotimah. Baik, lengkap ya hari ini, semuanya hadir dan diberikan kesehatan semua. Artinya pada siang hari ini semua bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan semangat, berhubung karena diberikan kesehatan dan semuanya hadir.
Untuk kegiatan atau pelajaran hari ini yaitu teks eksplanasi. Ya, ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, teks eksplanasi. Anak-anak, masih ada yang ingat apa itu teks eksplanasi? Apa itu eksplanasi? Siapa yang ingat? Silahkan. Ada yang masih ingat teks eksplanasi? Ababil ya, silahkan. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah suatu fenomena yang menjelaskan fenomena sosial, budaya, dan lain. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ababil. Baik, kita lanjut. Tadi sudah diberikan definisi sedikit tentang teks eksplanasi pelajaran kita minggu lalu. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu teks yang berisi fenomena atau proses terjadinya fenomena, baik itu fenomena alam, apalagi tadi fenomena sosial, fenomena budaya. Ya, jadi berbicara tentang fenomena, di sini siapa yang pernah melihat fenomena? Ada yang pernah melihat fenomena? Fenomena apa, Gafira? Fenomena alam, gerhana matahari. Ya. Selain Gafira, siapa lagi yang pernah melihat fenomena? Angga, silahkan Angga. Ya, fenomena sosial ya yang terjadi sekarang di media. Ada banyak fenomena sosial. Salah satunya Angga mengatakan adalah demonstrasi BBM. Selain itu, siapa yang pernah melihat lagi fenomena selain fenomena alam dan fenomena sosial? Ada lagi yang pernah melihat? Silakan. Ya, fenomena budaya. Contohnya di daerah kita, khususnya daerah Talisayan, memiliki fenomena yang namanya fenomena budaya yang sering dilakukan setiap tahunnya. Ya, mungkin di sini ada yang pernah mengikuti fenomena budaya. Buang naas, ya. Biasanya dilaksanakan setiap tahun di daerah kita, daerah pesisir. Buang naas dan tolak bala. Itu termasuk fenomena. Mengapa? Karena fenomena itu adalah suatu kejadian yang melalui proses tanpa campur tangan manusia. Seperti tadi ada fenomena alam, gerhana matahari. Selain gerhana matahari, apalagi fenomena alam yang pernah kalian lihat? Ya, Angga, banjir. Apalagi? Ya, Angga, banjir. Tsunami, gempa bumi. Di dalam fenomena itu ada sebabnya dan ada akibatnya. Kira-kira banjir itu apa penyebab banjir? Apa? Meluapnya air, aliran sungai tersumbat, apalagi? Ya, penebangan pohon di mana-mana, akhirnya resapan air berkurang. Itu adalah salah satu penyebab terjadinya banjir. Kemudian kira-kira akibat dari banjir itu, fenomena banjir itu apa saja? Apa, Pascal? Menenggelamkan rumah warga, ya, banyak kerugian di dalamnya. Apa lagi? Air bersih berkurang, ya, salah satunya air bersih berkurang. Apalagi akibat dari banjir? Kurangnya air bersih. Apa? Ya, mengakibatkan kerugian pada pertanian, ya, susah menanam. Ini adalah salah satu akibat dari banjir. Ada sebab dan ada akibatnya. Ya, baik, kita lanjut. Ya, jadi pelajaran pada siang hari ini, pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada siang ini menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, struktur dan teks kebahasaan teks eksplanasi.
Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks eksplanasi dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita masuk di materi inti, struktur. Tapi sebelum masuk di materi, ada video yang berkaitan dengan fenomena. Video ini berkaitan dengan fenomena alam. Silahkan disimak untuk menambah referensi kalian tentang itu fenomena atau apa itu teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi inti. Nah, silahkan disimak baik-baik. Saya berikan beberapa pertanyaan. Nah, silakan disimak. Asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk kata dengan asam, yang jatuh tekanan dari atmosfer dalam bentuk asam, termasuk diantaranya batu, salju, abu, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 dari sulfur dioksida dan 1/4 atau disingkat dengan NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian dari kendaraan dan alat berat, dari manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Hujan asam terjadi ketika SO2 dan NOx meluap ke atmosfer. Selanjutnya, partikel ini diangkut oleh SO2 dan NOx bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Dan akhirnya jatuh kembali ke bumi. Apa dampaknya? Dampak hujan asam sangat mengerikan. Ia dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan bagi manusia dapat merusak kulit. Lalu, bagaimana mencegahnya? Kita harus menghemat menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, selamatkan bumi kita. Jangan lupa subscribe channel kita ya untuk informasi selanjutnya. Ya, itu tadi penggalan video. Pada video tersebut, jenis teks eksplanasi apa, fenomena apa yang ada dalam video itu? Tentang fenomena alam, yaitu hujan asam. Ya, jadi fenomena alam. Jadi kita sudah bisa membedakan mana fenomena alam, sosial dengan budaya. Jadi dalam video itu adalah fenomena alam. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan penyebab terjadinya fenomena atau penyebab terjadinya hujan asam? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan yang bisa menjelaskan. Silahkan, Lola. Hasil dari pembakaran kilang minyak dan kendaraan alat berat. Tepuk tangan untuk Lola. Ya, itu tadi salah satu penyebab dari terjadinya hujan asam. Kemudian dalam teks eksplanasi ada yang dinamakan penyebab, ada yang dinamakan akibat. Ya, benar. Akibat. Kira-kira
apa akibat dari fenomena tadi yang dijelaskan di video? Siapa yang tahu akibatnya apa? Silahkan angkat tangan yang tahu akibat dari hujan asam. Ada yang tahu? Silakan Angga. Terjadi kerusakan hutan salah satunya. Mengurangi nutrisi dalam tanah. Ada lagi yang lain? Bagi manusia dapat merusak kulit. Ya itu tadi. Berikan tepuk tangan temannya tadi yang menjawab. Ya jadi ada beberapa akibat dari fenomena alam yang kita saksikan melalui video. Salah satunya terjadi kerusakan hutan, kemudian nutrisi tanah berkurang, kemudian bagi manusia sendiri bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit. Yaitu adalah salah satu fenomena yang terjadi di beberapa tempat atau yang namanya fenomena alam, ada sebabnya dan ada akibatnya. Nah, kita masuk ke materi struktur. Ya, struktur teks eksplanasi. Apakah jelas di layarnya di depan dilihat? Jelas? Jelas sedikit? Ya, jelas banyak ya. Ya, jelas. Tulisannya juga jelas ya. Agak besar, kecuali mungkin yang minus. Silahkan, ada 3 struktur dari teks eksplanasi. Ya, jadi di teks eksplanasi ada 3 strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, dapat berupa pengenalan fenomena tersebut. Jadi dalam pernyataan umum ini menjelaskan secara garis besar, secara umum mengenai fenomena yang akan kita bahas. Kata kuncinya adalah berupa definisi. Ya, jadi di awal teks eksplanasi itu biasanya berupa penjelasan umum, ya berupa definisi. Ya misalnya banjir. Kita jelaskan terlebih dahulu apa itu banjir. Penjelasan umum secara garis besar banjir. Banjir adalah, ini salah satu ciri atau kata kunci dari pernyataan umum. Siapa yang bisa mendefinisikan banjir? Apa itu banjir? Banjir adalah, pernah melihat banjir? Ya, pernah. Bahkan di sini mungkin ada yang pernah merasakan banjir. Apa itu banjir? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu banjir? Ada. Banjir adalah, atau gempa bumi adalah, ini di pelajaran IPA ada juga. Ada ya di pelajaran IPA? Ya, geografi misalnya, atau di PS ya geografi, pengertian dari gempa bumi. Pernah dipelajari gempa bumi? Apa itu gempa bumi? Siapa yang bisa memberikan menjelaskan apa itu gempa bumi, pengertiannya? Ada yang bisa? Juldi, ya silahkan. Menurutmu? Menurut saya gempa bumi adalah guncangan yang terjadi karena tenaga yang berasal dari dalam bumi. Guncangan yang terjadi karena tenaga yang berasal dari dalam bumi ya. Berikan tepuk tangan ke Juldi, temannya. Ya, jadi ada beberapa penyebab terjadinya gempa bumi, atau akibat dari gempa bumi bisa mengakibatkan terjadinya, ya yang biasa yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami akibat dari gempa bumi. Ya, gempa bumi yang berada di dasar laut. Karena ada beberapa macam gempa bumi. Nah, ini di pelajaran geografi didalami. Ini sebatas perkenalan di pernyataan umum. Kemudian kita lanjut di struktur yang kedua, deretan penjelas. Coba dibaca, kalau memang tulisannya lihat, dibaca deretan penjelas. Oh, siapa? Rizka. Deretan penjelas, rinci tentang penjelasan proses fenomena ini terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari bencana alam yang terjadi. Ya, berikan tepuk tangan temannya Friska. Ya, jadi deretan penjelas berisi tentang
sebab dan akibat suatu fenomena, ya, merincikan penyebab dan akibat fenomena. Di awal pembelajaran tadi sudah saya bahas sedikit tentang fenomena-fenomena alam, atau di dalam video tersebut ada terdapat deretan penjelas yang sudah dijelaskan tadi temannya, ada penyebabnya dan ada ya akibatnya. Itu termasuk deretan penjelas. Jadi di dalam video tadi sudah terdapat pernyataan umum, terdapat deretan penjelas. Ya, pernyataan umumnya apa? Di awal video mengatakan hujan asam adalah, itu ada penjelasan secara garis besar. Kemudian ada penyebabnya tadi, ada asap pabrik, kemudian kendaraan alat berat, kemudian akibatnya ada kerusakan pada hutan, pada kulit manusia. Itu sudah dijelaskan temannya tadi, dari pernyataan umum sampai deretan penjelas. Struktur yang terakhir. Struktur yang terakhir apa? Ya, interpretasi. Interpretasi. Apa itu interpretasi? Silahkan dibaca. Pak Juldi, silahkan dibaca. Interpretasi teks penutup mewakili intisari atau kesimpulan dari pernyataan hukum dan deretan. Ya, jadi interpretasi ini sama dengan kesimpulan dalam sebuah teks. Ya, jadi sifat dari interpretasi ini sifatnya ya opsional. Apa itu opsional? Ya, bebas, boleh ada dan boleh tidak ada. Berisi kesimpulan dari suatu peristiwa yang kita jelaskan. Nah, ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Ada pertanyaan? Struktur teks eksplanasi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah kalimat pasif. Ada yang bisa membaca? Ya, Aldi, silahkan. Bisa dibaca? Ya. Kalimat pasif biasanya menggunakan awalan di, ter, ke, dan kata ganti pada predikatnya. Penggunaan kalimat pasif dimaksudkan untuk mengurangi subjek manusia dan mengalihkan fokus pada peristiwa yang terjadi. Kalimat pasif juga digunakan untuk menegaskan bahwa suatu peristiwa adalah sebuah ketidaksengajaan atau terjadi secara alamiah. Ya, jadi kalimat pasif ini menggantikan subjek, yang mengurangi subjeknya pada manusia, yang biasanya setiap kalimat itu subjeknya adalah manusia. Kalau dulu di kelas 10 kita cara membuat kalimat, misalnya ibu pergi ke pasar membeli sayur, ibu adalah subjeknya. Tapi dalam teks eksplanasi ini banyak menggunakan awalan di, ter, ke untuk mengurangi subjek pada manusia. Subjeknya apa? Ya, suatu fenomena. Subjeknya gempa bumi, banjir. Jadi tidak bersifat pribadi atau manusia. Kemudian yang kedua, Petrus, coba dibaca Petrus. Kelihatan dari belakang? Ya, silahkan. Jika karena jadi demikian sehingga. Kronologis. Sudah, sebelum, sehabis, sehingga, selesai, sambil, selagi, sampai, sementara, ketika, setelah, sejak, tak kala, seraya, selama, dan lain-lain. Ya, konjungsi kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi kausal dan konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi? Kata penghubung, ya, kata penghubung. Jadi dalam teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kausal atau konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, salah satu contohnya tadi sudah dibacakan temannya, sebab akibat ada, jika, karena, jadi, demikian, sehingga. Misalnya banjir terjadi sehingga menyebabkan apa? Tadi sudah dijelaskan, beberapa rumah terendam, kurangnya air bersih. Itu adalah bentuk kaidah kebahasaan kausalitas, atau eksplanasi itu berbentuk sebab akibat.
Tapi selain sebab akibat ada juga kronologis berdasarkan urutan waktu yang dijelaskan ya. Kemudian kaidah yang ketiga, Rizka, silakan Rizka dibaca kaidah yang ketiga. Ya, terdapat banyak istilah ilmiah. Masih ingat beberapa pelajaran di kelas 10 yang mengandung banyak istilah. Apa itu istilah? Istilah itu ya kata yang memiliki ya makna pada bidang tertentu. Di sini di dalam teks eksplanasi banyak menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini didasarkan pada eksplanasi yang dibahas. Ya misalnya tadi diberikan contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam, maka banyak istilah-istilah geografi di dalamnya. Jadi banyak istilah geografi. Kalau fenomena itu membahas tentang fenomena sosial, maka banyak istilah-istilah sosiologi di dalamnya. Atau fenomena budaya, itu akan banyak istilah-istilah sosial di dalamnya. Jadi tergantung dari fenomena. Yang terakhir, siapa yang bisa membacakan informatif? Silahkan. Ya di belakang sekali siapa? Eka. Ya tertentu. Ya jadi kaidah kebahasaan yang terakhir adalah bersifat informatif. Artinya teks ini adalah sebuah teks yang berisi informasi. Ya jadi hampir sama keseluruhan teks yang bersifat informasi pasti mengandung kalimat-kalimat yang terdapat informatif di dalamnya. Jadi teks eksplanasi termasuk teks informatif atau informasi. Baik, sampai di sini kaidah kebahasaan dan struktur yang kita pelajari. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita bagi kelompok? Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang struktur dan kebahasaan. Nah, ini salah satu contohnya sebelum kita bagi kelompok. Ada contoh teks. Silahkan dilihat contoh teksnya. Siapa yang bisa membaca? Satu orang, satu paragraf. Oh, si Arnelita ya, silahkan dibaca. Paragraf pertama ya, gempa bumi. Yang dihasilkan dari dasar silakan Ardian Maulana, paragraf 2. Yang lain silakan disimak, kemudian nanti saya tanya tentang strukturnya. Silakan Ardian. Gempa bumi terjadi karena perubahan lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi dengan cepat dengan banyak dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga bisa membuat bangunan menimbulkan korban. Ya, lanjut. Silakan. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi shifting atau mudah berubah pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan tentang bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan fondasi. Bagian besar lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena keberadaan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi
dibandingkan dengan gempa tektonik. Ya, terakhir, paragraf terakhir, Rizka, silahkan dibaca. Ya, ini salah satu teks fenomena alam, ya teks fenomena alam. Di sini siapa yang bisa menemukan salah satu struktur dari teks yang disajikan, yang Bapak sajikan di atas? Siapa yang bisa? Siapa? Silahkan. Pernyataan umum. Yang mana pernyataan umumnya di paragraf keberapa? Paragraf pertama, silahkan. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena lapisan yang dihasilkan dari dasar atau lapisan bawah bumi. Peristiwa alam sering terjadi di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang membutuhkan lautan biasa. Ya, berikan tepuk tangan ke temannya. Ya, jadi itu tadi salah satunya artinya sudah dipahami struktur dari teks eksplanasi. Ya, jadi struktur yang pertama pernyataan umum, temannya sudah menjawab, membacakan gempa bumi adalah, ini salah satu penjelasan secara umum. Kemudian selain itu ada lagi yang bisa mendapatkan salah satu struktur selain dari pernyataan umum. Ada lagi selain pernyataan umum? Siapa? Ababil, ya silahkan. Yang mana? Interpretasi. Paragraf keberapa? Silakan dibaca. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa diketahui musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung api. Ya, benar sekali. Itu adalah interpretasi. Silakan berikan tepuk tangan ke Ababil. Ya. Ya, berdasarkan teks yang Bapak sajikan di atas, ternyata pemahamannya sudah sangat bagus tentang letak dari struktur teks eksplanasi. Sudah tahu semua. Ada tadi yang menjawab pernyataan umum di bagian paragraf pertama, kemudian interpretasi di paragraf terakhir. Artinya selain itu berupa ya deretan penjelas. Ya, jadi artinya sudah dipahami ketiga struktur dari teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Baik, ada pertanyaan? Atau sudah dipahami? Sudah, ya saya rasa sudah dipahami karena sudah menjawab, sudah menemukan struktur dari teks yang saya sajikan. Kita akan bagi kelompok, nanti kalian mengerjakan lembar LKPD, didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan. Yang peringkat pertama di kelas 10, peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini berapa orang di sini di kelas 11 IPA? 27. Dibagi 6 kelompok, berarti satu kelompok ada 5 orang. Ada 5 ya? Ada yang 4? Ya, dibagi 6 kelompok. Kalau bagi 6 kelompok ada berapa? Ya, ada yang 5, ada yang 4. Ya, berarti 6 kelompok. Siapa peringkat masuk 6 besar di kelas 10 kemarin? Silahkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan berdiri di depan. Ya, yang masuk 10 besar silahkan. Aldi, Juldi, siapa lagi? Gavera. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah ada 6 orang. Ya, 6 orang ini bertindak sebagai ketua kelompok nantinya. Kelompok 1, saya mulai dari Ababil, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ingat ya, 6 kelompok. Yang lain berhitung 1 sampai 6. Jadi yang
kelompok 1 silahkan gabung dengan temannya Ababil yang berhitung mendapat nilai angka 2, 3 dan selanjutnya silakan ke Krisya, siapa lagi Gavera. Mulai dari sebelah kanan ya, silakan besar suaranya. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 4, 2. Ya, sudah semua. Silahkan diingat siapa yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dengan 6. Silahkan buat kelompok, disatukan mejanya. Silahkan dibagi. Ya, bentuk bundaran, setiap kelompok bentuk bundaran. Silahkan diangkat mejanya. Ya, silakan diangkat supaya tidak terlalu ribut. Diangkat, jangan digeser. Sudah, semua sudah gabung di kelompoknya. Ya baik, kelompok 1 yang mana tadi? Kelompok 1. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Silahkan lembar LKPD-nya. Sudah dapat semua kah? Dapat lembar LKPD semua? Semua kelompok sudah? Ya, baik. Di lembar LPD setiap kelompok di situ ada contoh teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi apa? Silahkan dibuka. Teks apa? Pelangi, berarti itu fenomena. Ya, fenomena alam. Ya, jadi fenomena alam silahkan dibuka, didiskusikan, dibaca, didiskusikan sesama teman kelompoknya teks eksplanasi itu. Kemudian di bawahnya ada kolomnya bisa diisi tentang strukturnya. Ya, yang dipelajari tadi sama yang saya jelaskan tadi. Ada 3 strukturnya, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Silahkan didiskusikan sesama teman kelompok. Kemudian kaidah kebahasannya. Silahkan dicari apakah ada kaidah kebahasan kalimat pasif, konjungsinya, konjungsi kausalitas atau kronologis, kemudian ada istilah di dalamnya. Silahkan istilah-istilah ilmiah. Silahkan dikerjakan, diisi
kolomnya. Setelah itu kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Silakan bertanya yang masih kurang paham kelompoknya tentang pengisiannya. Apa? Misalnya yang interpretasinya di sini, jadi dari sini sampai sini dicatat. Ya, betul sekali. Jadi kalau sudah didapat salah satu strukturnya, tinggal dipindahkan, dicatat di tabel yang sudah saya siapkan di LKPD-nya. Di bawahnya tinggal dipindahkan yang mana pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian kaidah kebahasannya dicari, diskusikan. Silahkan. Itu tadi pertanyaan temannya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ya, masalah waktunya. Waktunya saya berikan 10 menit. Ya, 10 menit untuk diskusi. Kurang 10 menit. 15 menit kalau kurang, ya 15 menit untuk diskusi. Temukan struktur dan kaidah kebahasannya. Setelah itu mulai dari kelompok 1 akan mempresentasikan, dan kelompok lain saya akan berikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi atau menambahkan. Ya, silahkan mulai dari sekarang 15 menit maksimal. Oh, salah. Ini. Ya. Silahkan di ini yang kosongnya. Itu ada kosong kah? Oh iya. Oh, berarti tinggal ya, silahkan ada kosong. Ya, silahkan 15 menit dari sekarang maksimal. Ya, terakhir kaidah kebahasannya istilah, silahkan yang dianggap itu berupa istilah.
Ya, jadi semuanya kerja kelompoknya aktif mencari pernyataan umum dan kaidah kebahasannya. Ya, enggak apa-apa. Masing-masing menulis di situ supaya cepat selesai. Ya. Pindahkan bagiannya, ya. Ya, bisa sedikit aja, jangan semuanya. Yang penting mewakili. Nanti kalian presentasikan kan sudah ini aja. Ya, sedikit. Untuk kaidah kebahasanya ya silahkan ditemukan, dicatat. Isi yang di belakang untuk kaidah kebahasaan. Istilah, konjungsinya. Nah, ini sudah kelompok berapa? Sudah hampir selesai. Silahkan yang mau bertanya atau sudah selesai. Masih ada 7 menit. Oh, nanti dipresentasikan, itu saja dibaca. Yang penting tandai yang mana. Ya. Tinggal kalian cari kaidah kebahasannya secara lengkap. Silahkan dicari. Iya, presentasinya di sini saja, tidak maju. Cuma sesuai urutannya, kelompok 1 dulu. Kalian kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, baru kelompok kalian. Mana sudah? Masih ada 5 menit. Ya, silahkan dibagi-bagi tugasnya supaya cepat. Ada yang mencari pernyataan umum, deretan penjelas, ada yang mencari kaidah kebahasaannya, konjungsi kausalitas. Yang mana? Oh, enggak usah dikasih. Ya, tulis saja.
kata-kata yang menurut kalian itu adalah istilah. Ya, 4 menit lagi. Silahkan dipercepat. Ada yang mencari salah satu konjungsinya. Konjungsi waktu. Gimana? Selesai? Sedikit lagi ya, silakan 3 menit, 3 menit. Saya berikan waktu lagi. 3 menit lagi, silakan. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 yang mana kelompok 1 tadi? Sudah? Ya, silahkan dipercepat. Ya, kaidah kebahasannya silahkan dipercepat. Kelompok 1. Oh, ini bisa di... Ini sudah kau catat kah juga?
Ya, yang ditemukan saja, tidak apa-apa yang menurut kalian itu termasuk kaidah kebahasannya. Baik, silahkan, waktunya sudah habis, sudah 15 menit untuk diskusi kelompoknya. Sekarang presentasi hasil kerja LKPD. Ya, jadi presentasi hasil kerja LPD, hasil kerjanya. Yang pertama presentasi adalah kelompok 1. Nanti setiap kelompok yang presentasi saya akan berikan kesempatan untuk beberapa kelompok. Kalau waktunya cukup bisa 3-4 orang perwakilan kelompok untuk bertanya, menanggapi atau memberikan masukan. Ya, jadi beberapa kelompok setelah presentasi. Kelompok 1 yang mana tadi? Ya, kelompok 1 silahkan perwakilannya berdiri, dibacakan hasil kerja kelompoknya di lembar LKPD. Silahkan. Nah, silahkan dibaca. Nah, silakan, Pak Babil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berden Kusbari dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis kami untuk teks pelangi. Dari ini, Pak. Dari Ya, struktur. strukturnya silahkan dijelaskan struktur. Dari struktur yaitu yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umumnya yaitu pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Untuk deretan penjelas yaitu pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan, lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Untuk interpretasinya yaitu pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar di sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Ketika posisi ini kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Untuk kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi berjudul pelangi ini, dari kalimat pasifnya kami belum ada mendapat. Untuk konjungsi kausalitasnya itu pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Sama, pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Untuk konjungsi waktunya, itu pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar di sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Untuk istilah ilmiah itu awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berwarna menjadi spektrum. Gimana? Sudah? Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya persilahkan untuk kelompok 2 yang mau bertanya tentang presentasi tadi masalah struktur dan kaidah kebahasan. Kelompok 2 atau kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silahkan yang mau bertanya.
berikan 1-2 pertanyaan kepada kelompok 1 atau masukan atau berupa pernyataan. Silakan. Siapa? Ya, Juldi. Silakan Juldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juldiansyah dari kelompok 6. Di sini saya mau menambahi tentang konjungsi tentang kalimat pasif yang tadi belum disebutkan. Itu contoh yang kami dapat itu matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah. Matahari terbenam maka langit menjadi merah. Itu tadi masukan dari ini berupa masukan dari kelompok berapa? Kelompok 6. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Silahkan Aldi. Saya ingin menambahkan pada kalimat pasif, yaitu yang pertama, pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Nah, katanya itu yang dianggap. Kemudian tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Kalimat pasif, kata pasifnya itu yang dilihat. Kemudian yang ketika matahari terbenam maka langit akan menjadi merah. Yang pasifnya terbenam. Kemudian yang awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan. Jadi pasifnya itu yang dibiaskan atau dibelokkan. Ya, terima kasih Aldi. Sudah ada 2 masukan. Saya batasi 2 saja karena waktunya mungkin tidak cukup. Karena harus presentasi semua dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, saya persilahkan untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Ya, dibacakan. Ya. Ayah aku diri semua. Selamat siang. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Struktur teks eksplanasi pernyataan umum kalimatnya ialah pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Struktur teks eksplanasi untuk bagian deretan penjelas, umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Struktur teks eksplanasi untuk bagian interpretasi, pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan, ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap, sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi untuk bagian kalimat pasif, pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi untuk bagian konjungsi kausalitas, fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari. Pelangi yang muncul karena cahaya, dan pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Saya berikan satu kesempatan, satu kelompok saja untuk bertanya, untuk mengisi waktu. Silakan. Ya, silakan Friska. Ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa paragraf kedua itu masuk di deretan penjelas, padahal paragraf kedua itu masih pengenalan umum. Menurut kelompok kalian? Ya, Pak. Ya, jadi menurut kelompok berapa? Kelompok 3 di paragraf kedua itu masih
termasuk pernyataan umum. Bagaimana kelompok 2? Silahkan. Menurut kami, paragraf kedua sudah termasuk ke dalam deretan penjelas karena menjelaskan tentang umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Nah, itu penjelasan dari kelompok 2. Ya, jadi menurut kelompok 2 di paragraf kedua sudah termasuk deretan penjelas. Ya, nanti saya perjelas lagi, nanti saya jelaskan setelah semuanya sudah presentasi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Nah, kita lanjut kelompok 3, silahkan. Sedikit aja ya. Ya, sedikit aja. Struktur kebahasan teks eksplanasi pernyataan umum. Pelangi adalah atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Deretan penjelas, pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Pelangi juga tak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Interpretasi pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan, ketika matahari bersinar pada sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Ada kuasinya. Satu-satu aja dibaca. Satu aja, satu. Kaidah kebahasan kalimat pasif yang pertama, pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran air. Kalimat itu katanya itu terjadi konjungsi kausalitas. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari atau butiran-butiran air. Katanya itu karena konjungsi waktu. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Kata waktu konjungsi waktunya ketika. Ya, tadi presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mau bertanya? Atau semua sudah merasa presentasi kelompok 3 sudah lengkap? Ada? Baik, kita lanjut ke kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 siapa? Struktur teks eksplanasi yang pernyataan umum itu dari pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Tak jarang pelangi juga dilihat di sekitar air terjun yang deras. Terus kalau deretan penjelasnya, pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam pada langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Kalau untuk interpretasinya itu pada paragraf terakhir. Pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kalimat pasifnya itu contohnya karena, di, dan, ke, dan terlihat.
Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kita lanjut ke kelompok berapa? Selanjutnya kelompok 5. Siapa kelompok 5? Silahkan kelompok 5 dipresentasikan. Jadi struktur teks eksplanasi dari fenomena alam yang berupa pelangi yang pertama pada paragraf 1 berupa pernyataan umum, pada paragraf 2, 3, 4, 5 merupakan deretan penjelas, kemudian di paragraf 6 merupakan interpretasi. Kemudian untuk kaidah kebahasan teks eksplanasi salah satunya yaitu istilah ilmiah. Contoh kalimatnya yaitu awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Jadi kata istilah ilmiahnya yaitu spektrum. Jadi warna spektrum itu alat peraga yang berupa lempeng cakram dengan warna legibunyu, merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya baik, kita lanjut untuk kelompok terakhir. Kelompok berapa? 6. Ya silahkan kelompok 6 dipresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil analisis kami. Yang pertama itu struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum ada di paragraf pertama. Deretan penjelas ada di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan interpretasi ada di paragraf ke-6 atau terakhir. Lalu untuk kaidah kebahasannya, salah satunya konjungsi kronologis atau waktu, yaitu awalnya cahaya matahari melewati tetesan hujan, lalu dibiaskan ke tengah tetes hujan. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 6. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil kerja LKPD-nya. Sudah ada tanggapan juga, ada pertanyaan, bahkan ada masukan tambahan dari teman kelompok lain. Ini luar biasa karena ada beberapa masukan, kemudian tambahan dari kelompok lain. Silahkan hasil kerja kelompok LKPD-nya dikumpul di meja saya. Perwakilan masing-masing kelompok. Silahkan dikumpul hasil kerja LKPD-nya. Kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mejanya, kursinya diangkat, jangan digeser supaya tidak ribut. Silakan. Ya, jangan lupa nama kelompoknya ditulis di lembar LKPD. Nama-nama peserta kelompoknya. Ya, mejanya diangkat, kursinya diangkat. Sudah? Kursinya cukup gak? Jangan sampai sudah diskusi, kursinya sudah tidak cukup. Sudah semua? Sudah di tempatnya masing-masing? Petrus, kursinya ada ke Petrus? Ya baik, terakhir sebagai kesimpulan dari pelajaran hari ini,
siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran atau materi pada hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang dibahas tentang struktur. Gafira, apa? Struktur. Eksplanasi sama kaidah kebahasaan. Strukturnya ada tiga, apa saja? Pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Kemudian kaidah kebahasannya ada berapa? Ada 4, apa saja? Kalimat pasif, konjungsi, kronologis, kemudian istilah ilmiah. Ya, semuanya sudah paham, dapat menyimpulkan dengan baik. Terakhir kita evaluasi pembelajaran. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pembelajaran berhasil hari ini. Seperti biasa, evaluasinya lewat HP. Saya sudah kirim linknya, silahkan dibuka di HP-nya masing-masing. Saya berikan waktu 7 menit untuk mengerjakan soal yang ada di grup WA yang saya kirim tadi. Silahkan naikkan, dibuka masing-masing HP-nya. Ya, ada di grup, silahkan dikerjakan. Ya, saya berikan waktu 7 menit untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Semuanya jaringannya bagaimana? Oh ya, jaringan pasti aman karena setiap hari menggunakan HP. Ya, silahkan dikerjakan 7 menit waktunya. Bagaimana? Oh, ini HP-nya agak lambat loading aja nih. Ini kah? Ya, silakan angkat tangan jika ada kendala masalah jaringan atau soalnya tidak bisa dibuka. Ya, 5 menit lagi. Ya. Siapa jawabannya tidak bisa dipilih? Hah?
Oh, dia anualnya refleks. Oh, belum. Ya, 3 menit. Nah, saya coba cek juga. Ya, jadi sudah ada beberapa orang yang mengumpul. Silahkan yang lain kalau sudah dikirim. Sudah semua. Ini tinggal beberapa orang lagi. Berapa jumlah siswa? 20, 25? 27. Ya, berarti tinggal 3 orang. Silahkan. 3 orang. Ya. 11 IPA 1 kan sesuai yang umum. Apa? Ya, saya anggap sudah. Ya, jadi sudah semua 27 ya. 27 orang. Jadi dari hasil langsung saya buka dari hasil evaluasi di sini sudah 95% semuanya di atas KKM. Ya, artinya pembelajaran kita sudah tuntas hari ini masalah struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nilainya sudah masuk semua 27 orang. Baik, terakhir pembelajaran hari ini saya mohon maaf jika ada kendala-kendala atau kekurangan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yang sudah mau sore. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti yaitu memproduksi teks eksplanasi pada KD 4.2. Jadi memproduksi teks eksplanasi. Nah, itu adalah pembelajaran atau materi kita yang akan datang atau minggu depan. Jadi silahkan dipelajari cara membuat teks eksplanasi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di sekitar atau fenomena yang pernah dilihat, pernah dialami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang.
Baik, silahkan dimasukkan bukunya semua. Kemudian silahkan meninggalkan kelas. Hati-hati pulang ke rumah, jangan buru-buru. Ya, jadi pelan-pelan naik motornya. Ya langsung silahkan, hati-hati. Ya. Halo Pak, Mas Anwar, halo. Iya, Bu. Oke. Suara saya didengar? Jelas, Bu, jelas. Ya, mohon maaf Pak Alfian hari ini tidak bisa ikut ya. Oh iya, Bu. Tapi sudah diamanahkan ke saya sama saja. Ini suara masjid masuk situ ya? Iya, Bu, dekat. Enggak, Oh iya, ada sedikit suara lagi masjid. kiroah nih. Mengganggu yang masjid di sini. Ya, Mas, ini saya komentari ya, apa namanya, pencahayaannya terlalu tajam, jadi itu membuat silau, mengganggu konsentrasi siswa. Oh iya, Bu. Mungkin bisa ditangani dengan menutup dengan apa ya, yang di jendela-jendela itu. Oh iya, Bu, enggak ada penutupnya jendelanya. Mungkin Pas sementara darurat beri koran atau apa ya supaya agak cahayanya. redup gitu. Iya, sore. Jadi silau sekali. PPT-nya juga tidak bisa disimak dengan baik kalau Oh iya. terlalu silau. Kemudian kurangi ceramah ya Mas. Dari awal Masnya yang banyak bicara, kasihan, capek. Iya, jangan ceramah terus, biarkan jadi anak-anak siswanya hadapan dalam satu apa itu konsepnya apa, biar mereka yang berpikir, biar mereka yang menggali potensinya, biar mereka mengeksplor dirinya. Nanti kalau tidak tak paham baru bertanya pada Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi jangan biar kalau begitu ceramah Pak gurunya yang capek. Jadi kurangi ceramahnya, tidak usah terlalu banyak berceramah di depan supaya mengurangi energi, tidak terlalu lelah kita. Jadi anak-anak dibiasakan berpikir kritis kan. Jadi biar mereka Baik. yang berpikir, menggali potensinya, kemampuannya di mana. Kalau perlu pertanyaan baru Bapak Ibu guru yang menjelaskan gitu. Jadi kemudian apa lagi ya? Siswa tidak usah disuruh membaca, mereka pasti sudah baca semua yang ditayangkan itu. Oh. Usah anak-anak kan sudah baca semua itu. Jadi anak-anak tidak usah diberi pertanyaan-pertanyaan apa itu konjungsi dan tidak usah apa itu istilah, tidak usah. Anak-anak kalau dihadapkan dalam sebuah teks, mereka akan mengamati, menganalisis, akan menemukan, oh ini toh yang namanya istilah itu, ini namanya konjungsi dan sebagainya. Jadi kalau begitu nanti tinggal bapaknya tinggal mengarahkan saja gitu, tidak terlalu banyak berceramah dan itu melelahkan.
kemudian lupa disimpulkan pada akhir pertemuannya Mas ya. Iya, Bu. Disimpulkan pertemuan hari itu apa gitu. Nah, tapi ada evaluasinya, cuman lupa juga tidak ada refleksi. Iya, Bu. Ya lupa. Ingat-ingat nanti Mas Anwar ya, harus ada simpulan dari KPM tadi seperti apa, kemudian refleksi juga harus ada, karena refleksi itu untuk mengukur apa ya, mengetahui kekurangan lebihan kita mengajar saat itu apa. Dengan demikian bisa menjadi RTL atau rencana tindak lanjut untuk KPM berikutnya. Satu misal, oh saya kemarin kurang bagus di ini, oh sebaiknya saya begini gitu. Oh kemarin tayangannya silau tidak kelihatan, berarti saya harus begini. Jadi itu tujuan dari refleksi. Jadi itu nanti di pertemuan berikutnya dikurangi ceramahnya biar nggak capek ya Mas. Baik, Bu. Dan Iya. juga pencahayaannya diatur supaya tidak terlalu silau sehingga mempengaruhi pandangan nih mata kita silau. Ya, mungkin itu saja Mas Anwar dari saya ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, masukannya. Mudah-mudahan nanti di duanya lebih bagus lagi. Ya. Baiklah, saya undur diri ya. Ya, Bu. Baik, makasih banyak, Bu.